Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan materi untuk bab ruang vektor. Di mana kita bisa lihat di sini kita review untuk materi mengenai ruang vektor dengan konsep-konsep ruang vektor, dan kita lihat dari dengan melihat apa yang ada di buku yang kita jadikan acuan. Kita sudah bahas ruang vektor di banyak hal, termasuk di dalamnya ada ruang baris dan ruang kolom di akhir ya. Nah, setelah ruang baris dan ruang kolom, kita akan menjumpai sistem linear, di mana kita sudah bahas dulu bahwa sistem linear membentuk persamaan AX sama dengan B. Nah, AX sama dengan B kita juga pernah bahas, dia boleh berbentuk seperti X1, A1, 21 ini kolom. Ya, ini variabelnya, dan seterusnya jumlah sama dengan B. Ini adalah vektor, 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 vektor. Ya. Nah, dari persamaan satu ini maka sistem AX sama dengan B ini konsisten jika dan yang jika B dapat ditulis sebagai kombinasi linear dari vektor-vektor kolom dari A. Jadi kita akan mendapatkan sifat sistem konsisten berikut. AX sama dengan B adalah konsisten jika dan hanya jika B berada dalam ruang kolom dari A. Apa arti ruang kolom? Nah, nanti kita review ya. Dan B diganti dengan vektor 0. Jika B diganti dengan vektor 0, maka persamaan satu menjadi X1 A1 X2 A2 plus XNAN sama dengan 0. Nah, berdasarkan persamaan dua ini, maka sistem AX sama dengan 0 akan memiliki penyelesaian trivial, penyelesaian yang trivial, yang mudah, yang ini. Dan jika dan hanya jika A bebas linear, A adalah vektor kolom. Ya. Kemudian kita menjumpai teorema ini karena kita mereview, jadi saya nggak bahas semua. Namun itu kaitan antara ruang vektor dengan dan banyak teori dari ruang vektor dengan sistem linear. Mungkin bisa dicermati ya kaitan ini. Nah, ruang baris dan ruang kolom seperti yang kita bahas sebelumnya. Apa itu ruang baris? Setiap matrik ya M kali N, maka dia punya baris. Yang baris itu isinya adalah sederetan angka yang merupakan angka di baris itu untuk kolom 1, 2, 3 semen. Atau kolom, seperti ini baris. Atau kolom. Nah, kolom baris ini vektor, kolom juga vektor. Karena baris adalah kumpulan vektor, kolom juga kumpulan vektor, maka ada sifat-sifat vektor, termasuk di dalamnya adalah kumpulan vektor, himpunan vektor dengan operasi tertentu bisa membentuk ruang vektor. Ruang vektor yang dibentuk dari himpunan vektor baris ini disebut ruang baris. Ruang vektor yang dibentuk dari sebenarnya dispan yang direntang oleh vektor-vektor kolom ini disebut ruang kolom. Ruang vektor yang dibentuk dari baris-baris ini yang direntang oleh baris-baris ini, vektor-vektor baris ini disebut ruang baris, ruang vektor ini disebut ruang vektor. Kita paham ruang baris, ruang vektor tadi kita gunakan untuk definisi sistem linear, penyelesaian sistem linear. Oke, itu kemudian ya mohon maaf nih banyak latihan dan saya tidak punya energi untuk banyak memberikan latihan, tapi saya harap Anda bisa berlatih ya, karena saya fokus di konsep dari sistem ini, walaupun saya jadi latihan hanya saya berikan sebagai tugas-tugas Anda. Kemudian konsep sebelumnya lagi adalah adanya perubahan basis untuk ruang vektor. Ya, di sini ada konsep umum, apa itu perubahan basis gitu ya. Nanti apa itu basis gitu ya. Nah, jadi satu ruang vektor itu dibentuk
oleh basis. Ya kan? Nanti apa itu basis? Sebenarnya mereview ke depan ya, karena kita reviewnya dari belakang. Nah, kita bicara perubahan basis. Dalam satu ruang vektor bisa ada beberapa basis. Nah, kita punya suatu vektor di mana dia pasti mengacu pada satu basis tertentu, karena suatu vektor dalam satu ruang vektor pasti adalah kombinasi linear dari basisnya. Gitu loh. Dan ternyata ada basis lain di ruang vektor itu. Nah, kita lihat bahwa kalau kita punya satu vektor dengan basis yang pertama, maksudnya vektor ini di ruang vektor A ditinjau dari basis pertama. Nah, di ruang vektor A juga punya basis yang kedua di ruang vektor yang sama. Nah, bagaimana kita bisa melihat kalau vektor ini, vektor pertama ini, kita acu dari basis yang kedua. Gitu. Jadi kayak sudut pandang. Sudut pandang, mungkin semoga ilustrasinya benar ya, mungkin nanti ada yang bisa mengoreksi kalau kurang tepat. Saya melihat satu objek, misalnya saya melihat satu objek rumah gitu, rumah. Saya mau lihat dari sisi depan. Gitu. Ada acuan di depan. Kemudian saya lihat dari sisi samping. Ada acuan dari sisi samping. Sama vektornya, sama rumahnya itu. Dari belakang. Dari samping kanan, samping kiri. Dari atas. Dari bawah nggak bisa ya. Kita nggak bisa tembus. Acuannya beda kan? Iya. Objeknya sama? Iya. Dan kita akan mendapatkan gambaran yang berbeda. Tapi objeknya tetap itu. Ya. Bisa diikuti di sini. Jadi, konsep ini adalah konsep di mana suatu vektor berada di satu ruang, tapi dia dilihat dari basis yang pertama, atau basis yang lain, nanti yang kedua, atau basis yang ketiga, atau basis yang keempat. Nah, matematically, secara matematik, bagaimana cara melihat itu? Nah, kita butuh adanya matrik transisi. Ya kan? Jadi, untuk ruang vektor 1 ke ruang vektor 2, bagaimana melihatnya? Kita buat dulu matrik transisi agar ketika kita dari ruang vektor 1 dari basis 1 ke basis 2. Setelah kita punya vektor matrik transisi, maka kita bisa mengacunya. Bagaimana membuat matrik transisi itu? Nah, ada beberapa cara ya. Di sini dan sebelum ini sudah nyampe bahwa kita membuat matrik transisi adalah dengan cara membuat matrik dari basis-basisnya, tergantung kita mengacu ke basis baku dulu atau langsung dari misalnya vektor, ya nanti ada istilah basis baku, basis bukan baku ya, karena ada banyak basis dalam ruang vektor seperti itu. Nah, intinya tadi perpindahan basis ya dengan menggunakan matrik transisi. Bisa dipahami sampai sini untuk masalah ini. Oke. Nah, ini technically bagaimana perubahan basis itu bisa kita menghitungnya. Dan di sini ditemukan matrik transisi ini. Adanya U. Kemudian nanti untuk menemukan adanya inverse dari U inverse. Untuk bolak-baliknya kita dari misalnya dari basis 1 ke basis 2 atau basis 2 ke basis 1. Technically Anda pahami lagi. Itu perbedaan basis. Dan teori ini akan kita gunakan nanti di bab berikutnya, yaitu adanya transformasi. Kalau transformasi nanti berpindah ruang, tidak hanya berpindah basis. Tentunya basisnya pasti beda, tapi juga berpindah ruang. Di sini kita masih belum membicarakan apakah di ruang yang sama atau di ruang yang berbeda, tapi kebanyakan berada di ruang yang sama. Demikian.